Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata mi'rajan lil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Shadaqallahu maulanal azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Al-Furqan, yang terhormat Bapak Dr. Haji Afrijal Sultan Kayo MM. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Furqan Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Siddiq. Tidak ketinggalan Bapak Kepala Kecamatan Bekasi Selatan Bang Haji Karya Sukmajaya SIP MSI. Kita doakan mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat haji. Juga bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah hari ini tepat di tanggal 27 Rajab Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang terbaik di muka bumi, yang kata Nabi khairu buqatin fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjidnya, tempat di mana duduknya kita ketika kita niat beriktikaf karena Allah. Maka selama bapak ibu duduk niat iktikaf di tempat ini, sepanjang itu pula Allah anugerahkan pahala. Bahkan mau duduknya sambil ngantuk-ngantuk dikit gak masalah. Soalnya ibu-ibu saya lihat tempat favoritnya di pojok, di tiang, di dinding. Alhamdulillah nyender-nyender pules, gak apa-apa, yang penting niat iktikaf, mudah-mudahan dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Isra Mi'raj kita kali ini temanya luar biasa. Bagaimana meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah di era milenial. Karena bapak ibu hidup kita hari ini di mana masanya sudah sangat jauh berbeda. Dulu kita pengen tahu kabar seseorang itu harus kirim surat dulu, sampainya mungkin 1 bulan. Tahu kabar orang yang kita tanya tadi nunggu 1 bulan lagi. Tapi hari ini bapak ibu mau tahu informasi siapapun langsung up to date. Bahkan ibu-ibu kalau hari Senin suaminya bekerja, mau tahu suaminya lagi ngapain, ibu tinggal buka WA, ibu tinggal ketik SYNG
Bacanya apa, Bu? Ngerti ibu-ibu ternyata ya. LGNG-PAIN. Sayang lagi ngapain? Suaminya jawab LGMMM. Lagi imam. Tapi ternyata di teknologi era milenial hari ini, ketika orang yang jauh terasa dekat, tapi anehnya yang dekat jadi malah terasa jauh. Kita bertamu, tamunya pegang HP, tuan rumah pegang HP. Saya kalau ada tamu datang ke pesantren, tapinya mau bertamu ketemu saya, tapi masih WA-an aja, saya akan bilang, begini aja deh bang, mendingan abang pulang dulu, ntar WA saya. Dan itu ternyata sebuah teknologi yang orang anggap dulu mustahil, terjadi pula pada masa baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bedanya ketika Rasulullah cerita tentang di Isra Mi'rajkannya beliau, masyarakat Arab kala itu kalau mereka berangkat dari Al-Masjidil Haram, dari Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina, itu safarihim, masa perjalanan mereka arba'una yauman, 40 days, 40 hari naik unta. Maka ketika Rasulullah cerita, hai orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Makkah, saya tadi malam berangkat Isra Mi'raj. Mereka semua mendustakan apa yang diceritakan Nabi. Nggak ada yang percaya kalau Rasulullah berangkat. Makanya peristiwa Isra-nya Nabi, Bapak Ibu, Allah abadikan dalam firman-Nya di surah Al-Isra ayat 1. Ibu-ibu hafal bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil, atau jangan-jangan jamaah ibu-ibu Al-Furqan hafal Quran semuanya. Nah ini saya baru baca ilal masjidil langsung Al-Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Betul hafal Quran ternyata. Alhamdulillah, walaupun ujungnya doang lumayan. Kenapa kita berangkat dari sebuah teknologi, Pak? Karena di kala itu orang Arab nggak ada yang percaya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina, naik ke langit ketujuh, katanya cuma lailan. Bahkan sebagian mereka mengatakan mahadza illa sihrun mubin, jangan-jangan ini cuma sihir. Maka diawali firman Allah surah Al-Isra ayat 1 dengan kalimat subhanalladzi, padanannya sama dengan kalimat subhanallah, maha suci Allah. Ini menunjukkan hadirin, sehebat apapun teknologi manusia yang menurut pandangan manusia hebat dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada apa-apanya. Maka silaturahim dengan teknologi, dengan silaturahim yang diajarkan Nabi, keberkahannya nggak akan bisa menyamakan silaturahim yang diajarkan Rasulullah. Kita kan hari ini trennya silaturahimnya pakai HP, Pak. Nanti mau
Ramadan selamat menunaikan ibadah puasa. Idul Fitri rame ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Ketika tangan tak mampu menggapai, ketika kaki tak mampu melangkah, saya akan jawab WA-nya, kalau begitu segera ke rumah sakit. Itu tanda-tanda stroke berarti, Pak. Silaturahmi yang diajarkan Nabi tak terkalahkan. Maka kalau oleh Isra Mi'rajnya Nabi sholat, ini jelas hubungan relasi yang amat kuat antara seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika kualitas ibadah kita kepada Allah meningkat, jelas kualitas hidup kita pun akan meningkat, Bu. Percaya? Percaya? Sayangnya hari ini kok ibadah kita mintanya sama Allah seringkali malah justru memanfaatkan setan gepeng ini, Pak. Saya menyebutnya setan gepeng, karena kita sekarang doanya bukan minta sama Allah sholat qiyamul lail, minta sama Allah bikin status di Facebook. Ya Allah, berkahilah hidup kami. Emangnya sejak kapan Gusti Allah punya akun Facebook? Atau ada kalanya kita bikin status di WA isinya doa? Emangnya sejak kapan ada malaikat yang ditugaskan baca status WA kita? Tidak ada yang bisa mengalahkan hubungan seorang hamba kepada Tuhannya kecuali ibadahnya kepada Allah. Saat kita menangis kepada Allah di tengah malam, kita minta kepada Allah diberi kemudahan, maka Allah jamin pasti Allah akan ijabah doa kita. Ayatnya kita sudah hafal semua. Bagaimana yang menurut orang lain tidak mungkin, ternyata bagi Allah the all is easy. You understand? Udah yes aja, Bu, gak repot-repot. Are you okay? Ternyata hebat, Bu. Selain hafal pun juga bahasa Inggris ini. Atau jangan-jangan jago pantun juga. Tadi saya dengar Pak Camat ngobrolnya kalau Bekasi Selatan harus pantun terus Pak Kiai gitu. Kalau begitu saya pantun juga. Burung belatik main ke pasar, ibu-ibu cantik apa kabar? Ya kalau ibu-ibu harus dibilang cantik, Pak. Makanya Bapak Al-Furqan kalau istrinya mau kemana-mana nanya, kan orang paling pertama yang diminta komentar kondangan pakaian ibu-ibu siapa? Suami. Pak, aku cantik apa enggak? Itu bohong sedikit gak dosa, Pak. Ini saya kasih tahu nih, mumpung ngaji nih, Pak. Jadi kalau ada ibu-ibu nanya mau kondangan, Pak, aku cantik apa enggak? Bohong boleh. Jawab aja sama kita, Masya Allah mah cuantik tenang. Jangan kebangetan jujur. Istri nanya, Pak, aku cantik apa enggak? Kan emang dia dulu baru jelek. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ini enaknya ceramah di hadapan orang yang hafal Quran. Sudah 3 ayat saya baca hafal semua. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Maka saya sepakat dengan tema kita hari ini. Kalau orang memperingati Isra Mi'raj tapi kualitas ibadahnya masih segitu-gitu juga, untuk apa kita buat peringatan Isra Mi'raj? Saya pernah lihat satu komentar yang luar biasa, bikin statusnya begini, rasanya peringatan Isra Mi'raj di tempat saya setiap tahun, alhamdulillah, tapi kenapa jamaah sholat subuh di masjid saya nggak nambah-nambah ya? Ini kayaknya bagus loh status, Pak Bu. Jangan sampai kita kehilangan makna. Kita sah-sah saja memperingati Isra Mi'raj. Ini kan bagian sebuah tradisi kebaikan. Tapi alangkah naibnya
Kalau tradisi kita memperingati Isra Mi'raj, malah kita kehilangan momennya bahwa ternyata Isra Mi'rajnya Nabi, oleh-olehnya sholat. Jadi jangan sampai nanti kita Isra Mi'rajnya diperingatinya rajin, tapi jamaah sholat kita gak nambah-nambah. Atau jangan-jangan pengurus masjid kayak Muhammad Siddiq boleh ditambah di luar masjid sana. Bapak-bapak yang belum mau ke masjid, mau pilih mana, datang ke masjid jalan sendiri atau digotong rame-rame. Kira-kira bapak ibu mau pilih mana? Datang ke masjidnya digotong rame-rame apa jalan sendiri? Sampai di masjidnya mau pilih mana, di belakang imam apa di depan imam? Kirain di depan imam. Kalau digotong berarti sudah 4 huruf, ama iti. Atau orang Sunda 5 huruf, omo ada modar. Bapak itu bisa lihat informasi Allah tentang Isra wal Mi'raj. Allah ungkapkan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid al-haram ke masjid al-aqsa. Padahal al-masjidil haram itu kan adanya di Makkah, masjid al-aqsa adanya di Palestina. Kenapa tidak diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min Makkah ila Palestina, tapi diungkapkan minal masjid ilal masjid? Karena ternyata ini mengandung hikmah, satu-satunya solusi kehidupan masyarakat kapanpun mereka berada, mau ada di era milenial, di era new milenial, tiada lain adalah come back to masjid, kembali ke masjid. Karena di masjidlah semua taklim ada, Bapak Ibu, mengajarkan tentang nilai-nilai akhlakul karimah adanya di masjid. Mana contoh nilai akhlakul karimah? Saat di masjid biasanya orang yang lebih tua kita suruh di depan apa di belakang, Pak? Tali mohon maaf, jamaah yang aki-aki silakan di pojok belakang sana. Ada nggak begitu? Ternyata kita diajarkan adab di sini, bahwa yang muda itu hormati yang tua. Tapi kalau sudah persoalan kualitas ibadah, maka kita nggak lihat lagi tua dan muda. Kalau yang azan jadi muadzin, ini yang lebih baik yang tua apa yang muda, Pak? Cius. Tapi kadang-kadang ada juga tua yang kurang adab, Pak. Udah tahu dia udah tua, suaranya udah gak begitu enak, apalagi misalnya pensiunan polisi, purnawirawan 20 tahun yang lalu. Ya kalau sudah purnawirawan 20 tahun yang lalu, Pak, adanya kira-kira semangatnya kayak polisi masih dinas. Kalau masih dinas mungkin ada semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih dinas semangat, Pak. Tapi kalau 20 tahun sudah pensiun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Sudiman saja kalau masih dinas siap. Lah kalau sudah 20 tahun purnawirawan, Pak Sudiman siap. Ini menunjukkan akhlakul karimah. Jadi kalau hari ini semua kembali ke masjid, kembali kepada sholat, ini solusi yang ditawarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya, Pak Ustaz? Bapak Ibu silakan periksa surat langganan kita yang insya Allah familiar di telinga kita, yaitu di Al-Quran surah Al-Ma'un. Surah ini biasanya kalau taraweh di daerah Pekayon, ini surat langganan, karena berarti tarawehnya nggak lama lagi selesai. Kalau saya di kampung itu kalau sudah Al-Ma'un, nah dikit lagi selesai taraweh. Apalagi kalau imam sudah baca surah Al-Lahab,
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Makum. Yes. Terakhir. Karena kalau tarawehnya 20 rakaat itu kayak 20 rakaat Bapak Ibu. Itu kalau udah bacaan imam tabbat berarti rakaat terakhir sudah itu. Apa Allah sampaikan? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum wa yamna'unal. Masya Allah, ini yang banyak hafalannya ibu-ibu atau bapak-bapak sih ini? Banyak kan ibu-ibu Pak ya? Kayaknya ibu banyak sekali hafalannya. Coba Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah, bapak sekarang bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya. Sama soalnya qul ya, tenang aja Pak. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum. Kata bapak kuliah sih kuliah, cuma kenapa kuliahnya beda? Bapak Ibu, surah Al-Ma'un ini adalah surah yang menjelaskan bahwa nilai-nilai sholat yang menjadi oleh Isra Mi'rajnya Nabi ternyata adalah ibadah yang bukan cuma mementingkan ibadah ritual belaka. Ternyata sholat bukan hanya ibadah yang hubungannya hablum minallah ansih, tapi juga ternyata sholat adalah ibadah yang mengajarkan kita tentang hablum minannas. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Allah kritik orang yang sholat. Siapa mereka? Kriteria yang pertama yang wail sholatnya, alladzina hum an sholatihim, orang yang sholatnya lalai. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan salah satu ciri orang yang lalai sholatnya adalah alladzina yuakhiruna sholata an awqatiha, orang yang sholatnya belakangan dulu, akhir waktu terus. Beda sama jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu Masjid Al-Furqan. Pak Ketua Yayasan udah cerita, alhamdulillah Pak Ustadz, jamaah Masjid Al-Furqan subhanallah makmurnya luar biasa. Kalau sholat subuh seringkali di awal waktu duha. Awal waktu juga berarti Pak ya. Cuma ini awal waktu yang salah ini Bu. Sholat duhur ibu-ibunya di awal waktu asar, salah, mengakhirkan waktu sholat. Yang kedua, alladzina hum yura'un, ini sholat yang mengandung nilai sosial. Ternyata Allah kecam, Allah kritik orang yang sholat tapi pengen dipuji orang. Ini hari ini lagi-lagi setan gepeng luar biasa. Mau berangkat ngaji bikin status OTW Al-Furqan. Ada yang begitu? Ada. Sampai di masjid mentang-mentang seragamnya sama, langsung bikin video, halo guys, kita udah nyampe nih di Al-Furqan. Sampai sok puasa sunnah pun bikin status OTW nyari bukaan. Bapak Ibu bisa lihat hari ini tren Pak, orang dia dibilang dia tahajud, setiap jam 1 dia bikin tuh ceramah, dikirim ke grup. Ada yang nanya sama saya, Ustaz emangnya nggak boleh? Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
Setiap amal tergantung niat. Kalau ibu niatnya bikin status OTW ngaji biar yang baca statusnya ikut ngaji, insya Allah bikin statusnya dapat pahala. Tapi kalau di hati ngomong biar orang lain tahu gua ini kerjaannya ngaji terus, biar orang lain tahu gua ini orang yang agamis, bikin statusnya ngaji, sholat berjamaah, hadir ceramah di Facebook, nasihat agama, biar orang bilang gue ini orang alim, biar orang lain bilang gue ini ahli ibadah. Maka yang kita lakukan semuanya sia-sia di hadapan Allah. Makanya hati-hati sama HP. Salah niat bikin status kebaikan yang awalnya baik, karena niatnya salah, semua amal kita hapus karena niat sholat kita riya. Yang ketiga yang luar biasa, wa yamna'unal ma'un, celaka bagi orang-orang yang sholat tapinya punya apa yang dia punya nggak mau diberikan kepada orang lain. Tapinya dia rajin sholat tapi nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau sodako. Sholatnya rajin, tapinya ada yang sholatnya rajin tapi pelit, ada? Mana orangnya? Baca ayat terakhir Al-Ma'un, Pak. Ini berarti nilai-nilai sholat juga nilai-nilai sosial. Jadi orang yang istiqomah sholatnya sudah barang tentu akhlaknya baik. Ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang bukan hanya mementingkan hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Bahkan orang yang rajin ke masjid pastinya juga orang yang baik, orang yang rajin membantu orang lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir hadirin, makna wa yamna'unal ma'un termasuk di dalamnya orang yang sering membantu meminjamkan sesuatu. Kira-kira hari ini banyak gak orang yang mau dipinjemin uang? Alhamdulillah, yang minjem banyak. Yang minjem biasanya omongannya luar biasa, lembut bagai bulu perindu, tapi giliran ngembaliin SSHBGT susah banget. Saya pernah usul dalam forum doktor di UIN Bandung, salah satunya bagaimana memfungsikan masjid menjadi lembaga sosial, supaya masjid itu bagaimana bisa membantu masyarakat sekitar. Karena jujur hari ini salah satu efek negatif teknologi setan gepeng itu marak yang namanya pinjol sama bangke. Tahu pinjol tuh? Pinjaman online. Tahu bangke? Bank keliling. Itu bangke, Pak. Kalau orang Pekayon, orang Jati Asih, bangke itu mayat, bau. Makanya saya sebut dengan bangke, bank keliling. Kita sibuk ngurusin bagaimana supaya umat Islam rajin beribadah, bagaimana umat Islam rajin duduk di majelis ilmu, bagaimana mau ngaji kalau perutnya lapar, Bu. Ibu-ibu aja nih yang duduk dari tadi jam 8:30 udah sampai Al-Furqan dengerin ceramah Ustadz Mulyadi sampai jam 11:30, tapi perutnya lapar. Konsen apa enggak, Bu? Awang ini aja udah ganti posisi 3 kali kok. Ibu-ibu nanti ke kiri ke kanan, dia pilih ke kiri, selonjor is the best. Ya bagaimana mungkin mau masuk ajar agama kalau perutnya lapar? Kata Nabi, Pak, kadal fakru an yakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu menjadikan orang kafir karena miskin. Maka orang
yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ibadah seharusnya juga mampu menjadi orang yang mau ringan tangannya membantu orang lain. Kenapa masjid gak bisa menjadi sebuah lembaga sosial yang pinjem daripada kamu pinjem online bunganya berlipat-lipat, ya udah pinjem di masjid. Lagi yang curhat habis minjem yang banyak, Ustaz ngulangin susah banget. Malah ada yang kalau pinjem itu bahasanya, Bu, Pak Ustadz saya pinjem dong 1 juta, pokoknya gue bayar besok. Kan keren banget, pinjem hari ini dibayar besok. Kalau ada yang pinjem ngomong kayak begitu, saya bilang begini, kalau begitu nginep aja di rumah saya, kan habis nginep udah besok tuh, daripada kamu pinjem udah kamu nginep di rumah saya aja. Tapi yang udah kalau yang ngomong bayarnya besok gak bakalan dibayar besok. Ini perlu ada solusi dari kita kayak Muhammad Siddiq, apalagi pengurus DMI juga. Bagaimana masjid bukan hanya uang kasnya banyak, kalau diumumkan luar biasa kita dengarnya. Alhamdulillah saldo uang kas masjid Jumat ini 150 juta rupiah. Tapi tetangganya dikejar-kejar debit kolektor. Atau uang kas masjid hari ini 175 juta rupiah, pengeluaran buat khotib 50.000 rupiah. Kata khotib pahit. Saldo 150 juta, transport khotib 50.000. Mana ustaznya naik motor, pulang khutbah motornya hilang. Pas banget materi khutbahnya tentang sabar. Artinya kata ketua yayasan, Pak Ustaz, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Tadi kan Ustaz nerangin sabar, jadi motor Pak Ustaz yang khutbah hilang, sabar Pak Ustaz. Pernah nggak diganti sama pengurus DKM, Pak? Nggak ada. Ya, nilai-nilai ibadah kita, kualitas sholat kita hanya dianggap ibadah yang berkualitas kalau sudah 2 hal, hablum minallah wa hablum minan nas. Ibadah ritual, ibadah sosial. Maka insya Allah momentum peringatan Isra Mi'raj kita kali ini kita bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan.